Gak nyangka mobil listrik dari Cina, Aion UT, baru aja dirilis dan langsung meledak. Dalam 18 jam setelah debutnya, udah 50.000 unit terjual. Itu artinya orang-orang di Cina udah gila-gilaan ngantri buat beli mobil listrik keren ini. Dibalut dengan desain futuristik, performa oke, dan harga yang nggak bikin kantong bolong. Aion UT jadi primadona baru di pasar EV di Cina. Dan kini mobil ini pun resmi rilis di Indonesia. GAC Aion UT akhirnya resmi mengumumkan harganya di Indonesia dan ini bukan sekadar EV biasa. Bayangin mobil listrik yang dimensinya lega, fitur teknologinya selangit, desainnya terasa mewah, tapi harganya bisa bikin brand Jepang keringetan. Dari harga setara LMPV, kita sudah dapat hatchback listrik dengan build quality rapi, kabin lega plus teknologi pintar yang biasanya cuma ditemui di mobil mahal. Lalu berapa daftar harga lengkap dari mobil baru Cina di Indonesia ini? Berikut ulasannya dari kami. Siapa bilang mobil listrik itu harus mahal dan cuma buat kalangan sultan? Nih, kenalan sama GAC Aion UT, EV asal Tiongkok yang siap bikin pusing merek Jepang. Dari luar kelihatan mewah, dimensinya lega buat ukuran hatchback, fitur segambreng, tapi pas lihat harganya loh kok bisa murah banget. Jadi gini, Aion UT varian standard dijual mulai 325 juta rupiah OTR Jakarta. Udah dapat baterai 44 kWh dengan klaim jarak tempuh sampai 400 km. Nah, kalau butuh lebih, ada varian premium dengan baterai lebih besar sekitar 60 kWh, jarak tempuh tembus 500 km, dan harganya cuma 363 juta rupiah. Bandingin sama mobil Jepang harga segitu, biasanya baru dapat LMPV atau crossover entry level, itu pun masih mesin bensin. Yang bikin makin asik, Aion UT Premium ini punya performa lumayan nendang. Akselerasi 0 ke 100 km per jam tembus 8,3 detik. Bukan angka yang bikin sports car minder sih, tapi buat mobil keluarga jelas lebih dari cukup. Kabin luas, build quality rapih, plus teknologi safety dan fitur pintar yang kadang mobil Jepang segmen lebih mahal aja masih pelit kasih. Intinya, GAC Aion UT ini bukan cuma EV murah meriah, tapi juga paket lengkap mewah, lega, canggih. Dan harganya bikin banyak orang mikir ulang sebelum beli Alphard KW atau SUV Jepang mainstream. Jadi kalau ada yang bilang mobil listrik belum masuk akal, mungkin belum lihat daftar harga Aion UT ini. Sebagai informasi, soal desain Aion UT ini langsung tampil beda. Mukanya clean khas mobil listrik, tapi nggak polos-polos amat. Ada guratan-guratan tajam di kap mesin dan desain bumper yang futuristik. Lampunya pakai desain sipit pipi horizontal, LED tentunya, dan kalau dilihat dari kejauhan, bisa disangka kayak mobil konsep yang turun ke jalan. DRL-nya juga ngikut tren eyebrow lighting ala mobil Korea, tajam, berkarakter, dan ngasih kesan mewah meski harganya masih masuk akal. Geser ke samping baru kelihatan kalau Aion UT ini punya siluet yang manis dan proporsional. Garis bahunya tegas dari lampu depan sampai lampu belakang, nambah kesan dinamis. Pilar C agak tebal tapi jendela belakang dikasih aksen hitam biar nggak kelihatan buntu. Velgnya pakai model two-tone dengan desain ala turbin, kelihatan sporty dan modern, ukurannya 17 inci, cukup gagah buat mobil sekecil ini. Di belakang Aion UT juga nggak kalah menarik. Lampunya model LED bar yang nyambung dari kiri ke kanan, khas EV masa kini. Bumper bawahnya punya aksen diffuser, meskipun cuma pajangan, tapi berhasil ngasih kesan sporty. Ada spoiler kecil di atas kaca belakang yang bikin tampilannya makin proper. Overall, pantatnya Aion UT ini kelihatan rapi dan nggak norak. Soal tenaga, Aion UT ditawarkan dalam dua varian motor.
100 kW alias 134 horsepower dan 150 kW alias 201 horsepower, tergantung varian baterainya. Untuk ukuran city car, tenaga segini udah bisa bikin senyum-senyum sendiri tiap ngegas. Torsinya instan khas EV dan akselerasinya gesit di jalanan kota. Jarak tempuhnya juga lumayan, sekitar 400-500 km tergantung kapasitas baterai. Masuk ke dalam Aion UT nggak terasa seperti mobil murah. Layout dashboardnya modern mengarah ke minimalis tapi tetap fungsional. Layar tengah 14,6 inci jadi pusat kontrol utama dan ada instrumen cluster 8,8 inci digital juga di balik setir. Setirnya flat bottom, desainnya mirip mobil Eropa dan semua tombol-tombol penting udah digital. Materialnya belum premium banget, tapi jauh dari kata murahan. Fitur hiburan juga nggak kalah menarik. Sudah ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto, wireless charging 500 watt, speaker 6 titik, hingga panoramic roof buat nambah kesan lega. Joknya ergonomis dan ruang kaki maupun kepala di baris kedua tergolong lega untuk mobil segmen ini. Jadi meski mungil, kabinnya nggak sempit-sempit amat. Di sektor keamanan, Aion UT sudah dipersenjatai ADAS level 2. Ada adaptive cruise control, lane keep assist, auto emergency braking, bahkan front collision warning. Sensor dan kameranya juga lengkap. Buat mobil di bawah 300 jutaan, ini sudah tergolong sangat impresif. Sistem pengeremannya pakai ABS plus EBD dan airbag lebih dari 2 sesuai standar mobil modern. Salah satu keunggulan Aion UT adalah charging speed-nya. Dengan diisi fast charging, pengisian dari 30 ke 80% cuma butuh waktu sekitar 24 menit. Portnya pakai standar CCS2 dan untuk charging di rumah, Aion juga menyediakan wallbox opsional. Manajemen suhu baterainya pun sudah aktif, penting buat negara tropis seperti Indonesia. Banyak reviewer luar yang udah nyoba Aion UT bilang kalau mobil ini punya karakter handling yang ringan tapi tetap stabil. Setirnya enteng buat manuver di dalam kota, suspensinya agak firm tapi masih nyaman. Cocok buat Anda yang sering selap-selip di Jakarta atau kota besar lainnya. NVH alias noise, vibration, harshness juga cukup minim. Bukti engineeringnya nggak main-main. Nah, ini yang jadi senjata utama, harga. Belum resmi diumumkan, tapi diperkirakan mulai dari 220 sampai 300 jutaan, tergantung varian. Kalau benar segitu, Aion UT bakal jadi pesaing langsung BYD Dolphin, Wuling Bingwo, sampai MG4 EV varian bawah. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari mobil listrik baru Indonesia dengan values komplit ini? Apakah Aion UT berpotensi jadi EV paling worth it tahun ini? Mohon sampaikan di kolom komentar.